Kalian tahu gak sih kalau misalkan kita dikasih sesuatu sama orang, rasanya tuh ada yang beda gak sih? Atau cuma aku aja yang ngerasa kayak gini? Sebetulnya bukan masalah bisa beli atau nggak bisa beli, tapi yang menjadi pertimbangan di sini adalah usahanya, niatnya, ketulusannya, serta banyak hal lain yang mungkin susah juga sih untuk diceritain gimana rasanya kalau misalkan kita dikasih barang sama orang, apalagi orang itu spesial banget di hidup kita. Dan setelah aku pikir-pikir, mungkin ini jadi salah satu alasan aku bergelut di bidang craft. Karena dari bisnis yang aku rintis saat ini memberikan aku banyak pelajaran. Mulai belajar tentang berbagai macam karakter orang, menghargai arti pemberian dari orang lain, ya walaupun kadang nilainya tuh gak seberapa. Dari keluh kesah customer aku, banyak sekali cerita menarik di dalamnya. Memberikan sesuatu yang kadang kita anggap sepele tapi ternyata usahanya luar biasa. Kadang tuh ada yang bilang gini, "Kak, bisa nggak dikurangin? Soalnya aku mau ngasih ke pacar aku, tapi punya budgetnya cuma segini." Kalimatnya simple, tapi usahanya betul-betul nggak main-main. Mungkin pacarnya nggak tahu seberapa besar usahanya untuk bisa memberikan sesuatu yang cukup berharga untuk kita yang hanya sekedar mendengar. Tapi untuk mereka yang mengusahakan, terkadang itu juga di luar kemampuan mereka loh. Jadi mulai sekarang harus saling menghargai ya. Gak boleh kita tuh menyepelekan usaha orang lain. Cintai dan hargai setiap pemberian orang. Kayaknya terlalu panjang ya kalau misalkan aku ceritain tentang bagaimana pengalaman aku menggeluti bisnis ini. Selain warna-warninya customer, aku juga mau berbagi tentang bagaimana caraku merangkai suatu hadiah yang nantinya kado ini bisa diberikan kepada orang yang spesial di hidup kalian. Salah satu kado rekomendasi dari aku adalah buket kosongan isi 5 lembar. Maksudnya gimana kak? Jadi dengan memberikan buket ini kalian bisa leluasa mengisi buketnya sendiri. Misalkan kalian mau isi nominalnya tuh 100.000, 200.000, 300.000, atau mungkin bisa diganti juga dengan snack atau barang-barang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian udah punya buket kosong kayak gini, kalian tinggal siapin aja lembaran kosong kayak gini, terus kalian tusuk-tusukin aja di buket yang udah jadi. Untuk susunannya sendiri kalian bisa mulai dari belakang terus mengarah ke depan. Hal ini dibuat supaya meminimalisir buketnya itu rusak atau lecek atau lain sebagainya. Nah buat teman-teman nih yang lagi mau merintis usaha di bidang buket, kalian jangan lupa setiap kalian bikin sesuatu, jangan lupa kalian bikin konten. Kenapa kak harus bikin konten? Iya, konten tuh penting banget buat kita sebagai businesswoman. Yang pertama, dengan konten kita bisa mempromosikan produk kita secara tidak langsung. Yang kedua, kalau misalkan kalian bergelut juga di bidang konten kreator, kalian juga akan dapat cuan dari situ. Nah yang ketiga, ketika misalkan customer nanya nih, "Kak ada buket ini enggak? Ada kado ini enggak? Contohnya ada enggak kak? Detailnya aku bisa lihat di mana?" Pertanyaan customer tuh banyak banget. Ini cuma sebagian kecil dari pertanyaan mereka. Jadi kalau misalkan kita nggak punya konten, kita akan ribet sendiri. Kita harus cari-cari contoh-contoh dari Google, dari mana-mana, kan lebih ribet. Tapi kalau misalkan kita punya konten sendiri, kita bisa kasih aja linknya atau kasih videonya, jadi simple kan. Aku juga mau ngingetin ke kalian, kalau misalkan kalian masih ada di jalur pewaris, nggak apa-apa, kalian aman. Tapi kalau misalkan kalian berada di jalur perintis, kalian harus bangun, harus sadar. Ingat, kalian tuh bukan cipung, bukan rafathar yang cuma tidur doang dikontenin bisa menghasilkan duit, paham nggak? Jadi ayo bangun dari mimpi indah kalian yang kalian berpikir bahwa esok akan jauh lebih indah. Ya indah, tapi kalau misalkan kalian gak ada pergerakan sama sekali, boro-boro indah.